Boleh lihat ini nggak? Boleh. Udah pas belum? Oke. Udah belum? Aku kurang tinggi dikit. Dikit dong, Bang. Udah. Agak kesini dikit. Kok bisa kesini nggak? Ya. Ya, assalamualaikum semuanya. Agenda hari ini aku BAP di Barreskrim untuk kasus illegal access dan didampingi sama lawyer aku Bang Mecu. Mungkin bisa tolong prosesnya semua. Ya, oke. Oke, teman-teman wartawan ya, hari ini pemeriksaan Mbak Ira Inara terkait dengan laporan illegal access ya. Ini kita pemeriksaan baru separuh, ya kan, karena wartawan udah menunggu kan, nggak enak juga kan. Jadi saya bilang, udah Mbak, kita ke bawah dulu, kita kasih sedikit lah statement kan. Jadi perlu saya jelaskan ya teman-teman, yang dilaporkan ini di Barreskrim adalah perkara illegal access. Nah, terhadap perkara itu yang disidik oleh penyidik cyber ya, Ya, saya. lantai 15 gedung Barreskrim, sudah dari tahap penyelidikan sudah naik ke tahap penyidikan. Oke, kapan naik ke tahap penyidikan? Dilaksanakan gelar perkara pada tanggal 6 Januari kemarin. Kemudian penetapan naik penyidikannya tanggal 7 kemarin. Jadi hari ini adalah pemeriksaan dalam tingkat penyidikan. Jadi yang kita laporkan ada berapa orang kira-kira? Berapa ya? Oke, kita belum bisa sebutkan namanya ya, karena terlapornya kan masih dalam lidik, ya kan? Nanti biar polisi aja yang menetapkan kira-kira siapa sebagai terlapornya. Oke. Nah, kemudian ini yang perlu kami jelaskan supaya pemberitaan ini berimbang. Karena di sana kan ada yang melaporkan di Polda Metro Jaya, ya kan? Yang kemudian sebenarnya ini merupakan satu rangkaian semua. Cuman dua peristiwa di tempat yang berbeda aja. Oke. Tapi kami perlu yakinkan sama teman-teman di sini bahwa laporan yang di sana, oke, yang dijadikan alat bukti adalah sesuatu yang kami laporkan menurut keterangan daripada Mbak Inara, cara memperolehnya tidak sah. Ya, cara memperoleh alat bukti tersebut yang dijadikan sebagai alat di dalam laporan Polda Metro Jaya, cara didapatnya tidak sah. Sehingga kami minta Polda Metro Jaya untuk menghold, oke, pemeriksaan lanjutan. Karena kenapa? Apabila sesuatu itu diperoleh dengan cara yang tidak sah, menurut kami penyidikannya juga pastinya nanti akan tidak sah. Seperti itu, ya. Jadi kami dalam hari ini, ya, ingin juga sekaligus menyampaikan kepada penyidik Polda Metro Jaya, kalian tolong hold proses penyidikannya. Karena kenapa? Salah satu alat bukti yang kalian gunakan itu adalah cara mendapatkannya oleh yang diakui oleh korban di sana itu tidak sah. Karena kenapa? Di sini sudah naik ke tahap penyidikan. Sehingga apa? Kami minta untuk didahulukan dulu, oke, laporan polisi yang ada di Barreskrim ini. Karena kenapa? Barreskrim ini kedudukannya lebih tinggi daripada Polda Metro Jaya. Ya, oke. Nah, mungkin dari saya demikian. Ada tambahan, Mbak? Mudah-mudahan bisa segera tanpa pandang bulu. Tapi kan mungkin Bang, yang di Polda lebih dulu naik sidik itu seperti apa? Ya, itu kan kedudukannya kan lebih di bawah. Ya kan? Walaupun dia duluan naik sidik, kedudukannya di bawah Mabes Polri. Sehingga apa? Dia harus menunggu kakaknya naik dulu lah prosesnya gitu loh. Ini kan istilahnya kakaknya, di sana kan adiknya. Ya kan? Polda Metro Jaya kan adik. Ini Barreskrim kan kakaknya. Jadi dia lebih baik menunggu yang lebih tua. Seperti itu. Apa karena di sini masuk pidana lebih tinggi, Bang? Ya, karena cara memperoleh barang itu yang dijadikan barang bukti itu caranya tidak sah. Itu melibatkan banyak orang. Nah, di sini makanya terhadap laporan ini dugaan kami ada beberapa orang, lebih daripada satu orang. Sehingga Pak, kami meminta dengan cara apapun proses penyidikan di sini didahulukan duluan. Bang, apalagi bakalan diseret Naik sidiknya Kapan ini, Bang? Naik sidiknya, Bang. Ini illegal access Tanggal 6 Januari kemarin gelar perkara naik sidik. Kemudian penetapan naik sidiknya tanggal 7 kemarin. Makanya tanggal 8 ini hari selaku korban diperiksa. Abang, mungkin akan terseret istri saya atau malah sendiri dalam kasus illegal access ini. Nah, kita belum bisa menyimpulkan ya, karena ini kan baru naik sidik itu baru kemarin, ya, baru 2 hari, ya. Kita biarkan dulu polisi menentukan sikap.
ya kan, dalam seluruh proses penyidikan biar polisi yang tentukan, karena ini dalam proses penyidikan ini kan semua seluruhnya diskresi daripada pihak kepolisian, sehingga kita jangan, saya juga tidak mau mendahului nanti merusak pemeriksaan polisi ya. Cuman saya dapat pastikan bahwa keterangan dari Mbak Inara ini lebih dari 1 orang yang diduga terlibat dalam pusaran illegal akses ini ya, yang terlibat dalam memperoleh, mengambil, kemudian men-share lagi ke siapa-siapa. Nah, ini pelakunya bukan 1 orang, lebih daripada 1 orang, sehingga dugaan kami ancaman hukumannya lebih tinggi daripada yang Polda Metro Jaya. Maka kesimpulannya, tolong kepada Pak Kabar Eskrim untuk perkara Ibu Inara ini saya minta jangan ada yang coba-coba intervensi. Kita minta penegakan hukum yang adil dan merata ya. Kami minta penegakan hukum di Bareskrim didahulukan daripada Polda Metro Jaya karena ancaman hukumannya lebih tinggi. Bang, mungkin Pak Virgon akan ikut terseret, Bang? Nah, itu saya nggak tahu ya, itu yang nama-nama yang disebutkan saya sama sekali nggak kenal. Tapi kalau memang ada dugaan ke sana arahnya, saya minta penyidik telusuri. Jangan berhenti di 1 orang, ya, telusuri sampai ke ujung. Inara berapa di Polda, Bang? Katanya ngajuin RJ. Kalau ngajukan RJ ada oh ya, oke, kita ada ngajukan memang permohonan RJ. Ya, kita cuman belum memperoleh respon daripada, ada respon belum? Belum ada respon. Jadi kita menunggu aja, menunggu sikap penyidik bagaimana, ya kan? Apakah akan diundang lagi dalam rangka RJ? Kita akan lihat. Tapi ada apapun itu dilaksanakan atau tidak RJ-nya, saya minta karena di sini sudah naik penyidikan, saya minta di sana di hold dulu. Nah, di sana di hold dulu. Karena kenapa? Polda Metro Jaya berada di bawah Bareskrim. Itu intinya. Mbak Ina, mungkin karena RJ tersebut alasannya apa sih Mbak Ina ingin RJ dengan mawar? Karena sedari awal saya melihat kasus ini atau permasalahan ini permasalahan internal keluarga sebenarnya. Jadi harusnya bisa diselesaikan secara musyawarah, secara kekeluargaan. Bahkan memang sedari awal, dari sebelum kasus ini viral pun kami sedang proses mediasi secara keluarga gitu. Makanya kami sendiri juga kaget gitu, tiba-tiba kasus ini mencuat ke publik, dan mau tidak mau ya kami harus tetap mengikuti proses hukum yang sudah kadung bergulir. Ya, berarti Mbak Ina menerima Mawar sebagai istri pertama ya Mbak Ina? Ya biar bagaimanapun memang di secara negara masih tercatat sebagai istri saya. Kalau Kakak sendiri akan ingin dilanjutkan nggak sih Mbak Ina kalau rumah tangga kasih insan sama? Untuk keputusan dalam rumah tangga itu dalam Islam semua diserahkan kepada kepala rumah tangga ya, kepada ibu dalam hal ini insan. Ya saya sebagai orang muslim ya yang mengaku muslim, saya harus tunduk pada syariat Islam. Kak, isbatikannya kapan Kak? Saat itu saya tanya ingin memiliki keduanya. Nah, respon kamu seperti apa? Kita lihat dulu prosesnya seperti apa nanti ke depan, karena sampai hari ini kan belum ada kejelasan ya, karena kita coba untuk berdamai mengajukan RJ baik aku dan Insan ke pihak pelapor saudari M, tapi tidak ada respon yang bagaimana ya, ada respon berikutnya, nggak ada respon baik gitu. Mencoba lewat apa ya Mbak Ina? Mencoba lewat apa ya? Komunikasi dengan Mawar? RJ yang kita bicarakan RJ, karena kan ini sudah terlanjur ya masuk proses hukum ya Mbak. Dan aku sendiri juga terus terang nggak punya kontak saudari M, akun Instagram aku juga di blog, jadi mau menunjukkan etikat baik untuk berdamai juga bingung lewat siapa, karena selaku suami sahnya sendiri pun Insan dalam hal ini juga tidak mendapatkan respon yang baik, bahkan setiap kali chat ya diposting di sosial media gitu. Jadi kami selaku pihak-pihak internal yang terlibat dalam konflik rumah tangga ini juga bingung gitu, mau menyelesaikan ini secara musyawarah, secara damai itu seperti apa. Isbat nikah kapan Kak? Isbat nikah kapan Kak? Kak, ada rencana isbat nikah kapan Kak? Mungkin diresmikan secara negara. Yang jelas pengennya semua berjalan secara damai ya, pengennya juga hidup tenang-tenang aja, pengennya berharapnya proses hukum ini bisa berjalan dengan lancar dan damai. Perihal mau pengen bercerai gimana Kak Ina? Ini kan saya hanya mencoba menyampaikan akan diperangi banyak orang. Saya harus kamu jawab. Kamu adalah korban dulu. Sekarang kamu ada di posisi yang menurut banyak orang adalah kamu adalah yang melukai. Seperti apa tanggapannya?
kalau misalkan saya mengetahui dari awal saudara Insan punya istri dan saya tetap melanjutkan pernikahan ya dalam kondisi saya tahu bahwa dia punya istri, mungkin bisa kalian bilang saya ini pelaku. Tapi kan dari awal saya tidak tahu, saya tidak mengetahui. Ya bukan berarti saudara Insan juga berniat buruk untuk membohongi, untuk memulai hubungan ini dengan bohongan gitu. Tapi ya memang ya bisa dibilang ada salah saya juga. Saya tidak bertanya dan saudara Insan juga tidak menjelaskan. Itulah sebabnya kenapa kemarin saya sempat membuat laporan LP penipuan, karena memang sebenarnya saya tidak merasa menjadi pelaku gitu ya. Tapi pada